Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang program linier, dan yang akan kita bahas pada video ini yaitu tentang bagaimana kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum apabila fungsi tujuannya diketahui. Tentunya ini tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, metode uji titik sudut, yang kedua, garis selidik. Sekarang kita bahas dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode uji titik sudut. Di sini ada satu contoh soal. Diketahui sistem pertidaksamaan linier sebagai berikut. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 0, x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 15, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, contoh soal ini pun akan kita selesaikan nanti menggunakan metode garis selidik. Kita jawab menggunakan metode uji titik sudut terlebih dahulu. Pertanyaan A, gambarlah daerah penyelesaiannya. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bagaimana kita menggambarkan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah pertama untuk menggambar grafik kan seperti ini. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 10, kita ubah menjadi sebuah persamaan. Akhirnya, tanda pertidaksamaannya kita ubah menjadi sama dengan. Setelah itu, dibuatkan kotak x, y, 0, 0. Nah, dicari 2x tambah y sama dengan 10. Ketika x-nya 0, berarti kan 2 kali 0, 0. Ditambah y sama dengan 10, maka sisa y sama dengan 10. Simpan 10 di sini. Sehingga koordinatnya 0, 10, 0, 10. Kemudian, 2x tambah y sama dengan 10. Sekarang gantian, ketika y-nya yang 0, berarti 2x tambah 0 sama dengan 10. 2x sama dengan 10, maka x sama dengan 10 dibagi 2, 5. Simpan di atas, maka koordinatnya 5,0. Yang kedua, x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 15. Nah, ini kita buat persamaan, artinya tanda pertidaksamaannya kita ganti dengan sama dengan. Kemudian, buat kotak x, y, 0, 0. Ketika x-nya 0, berapakah nilai y? Kita cari dari x tambah 3y sama dengan 15. Diganti x-nya dengan 0. 0 ditambah 3y sama dengan 15. 0 tambah 3y, 3y kan ya, sama dengan 15. Maka y sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Simpan di sini. Koordinatnya adalah 0,5. Sekarang gantian, y-nya yang 0. X ditambah 3y sama dengan 15. 3 dikali 0, 0 kan ya, berarti X sama dengan 15. Simpan di sini 15, maka koordinatnya 15,0. Keempat titik koordinat ini kita letakkan pada sumbu koordinat kartesius. Ini sudah kita letakkan keempat titik koordinat yang tadi. Dijelaskan lagi, 0,10 berarti x-nya 0, y-nya 10, artinya nempel di sumbu y. Kemudian 5,0, x-nya 5, y-nya 0, berarti nempel di sumbu x. Nah, ini merupakan garis dari 2x tambah y sama dengan 10. Kita lewat dulu uji titiknya. Kemudian yang kedua, dari x tambah 3y sama dengan 15, koordinatnya 0,5, berarti x-nya 0, y-nya 5. Artinya nempel di sumbu y. 15,0, x-nya 15, y-nya 0, nempel di sumbu x. Inilah garis dari x tambah 3y sama dengan 15. Setelah kita tarik garis seperti ini, kemudian kita menguji titik. Misalnya nih, yang pertama terlebih dahulu, 2x tambah y sama dengan 10. Kan pertidaksamaannya ini ya, lebih kecil dari 10. Ambil uji titiknya 0,0 misalnya. Berarti kan 2 kali 0, 0. Y-nya diganti dengan 0, 0. Berarti ruas kiri sisa 0. 0 lebih kecil dari 10. Benar atau salah? Benar kan ya? Karena ini merupakan sistem pertidaksamaan dan kita akan menggunakan cara sebaliknya, artinya DHP-nya itu adalah daerah yang tidak ada arsirannya. Jadi, seperti ini, karena pernyataannya benar, maka titik uji yang kita ambil itu tidak boleh terarsir. Artinya kemana arsirannya? Ke atas kan ya? Seperti ini. Kemudian yang kedua, uji titik 0,0 untuk x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 15. Kalau kita masukkan 0,0-nya kan berarti ruas kiri sisa 0. 0 lebih kecil dari 15. Benar atau salah? Benar. Karena benar,
maka 0,0-nya tidak boleh kita arsir. Jadi arsirannya ke atas, tuh seperti ini. Kemudian tadi ada tambahannya, X lebih besar dari 0. Kalau X lebih besar dari 0 kan biasanya ke kanan ya, karena ini sebaliknya berarti kita arsir ke kiri. Yang terakhir, Y lebih besar dari 0. Kalau Y lebih besar dari 0 kan seharusnya ke atas. Sekarang kita kebalikannya, berarti ke bawah. Nah, berarti kan sudah kelihatan daerah himpunan penyelesaiannya tuh ini adalah daerah yang bersih. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor A. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang B. Tentukan koordinat titik-titik sudut daerah penyelesaiannya. Nah, coba perhatikan daerah himpunan penyelesaiannya kan ini ya, daerah yang tidak ada arsirannya. Yang dimaksud dengan titik sudut DHP itu berarti ini. Nah, titik-titik yang ada pada DHP. Berarti ini 0,0, kemudian 5,0 ini, dan yang terakhir ini 0,5. Misalnya 0,0 itu kita sebut A, ini B, ini C, D misalnya. Nah, inilah keempat titik pojok DHP. Sedangkan yang ini tuh bukanlah titik pojok. Ini bukan titik pojok karena bukan DHP-nya. Kita fokusnya ke sini. Untuk pertanyaan B, kita buatkan kolom untuk titik sudutnya. Seperti ini jawabannya. Jadi kita buatkan kolom X, Y. Titik sudut yang tadi sudah kita tunjuk itu kita masukkan ke sini. A 0,0. Betul kan ya? A itu di titik 0,0. Kemudian B itu 5,0 karena X-nya 5, Y-nya 0. Untuk C dilewat yang D 0,5. Kan di sini X-nya 0, Y-nya 5. Nah, ini yang C harus kita cari. Perhatikan. C itu adalah titik potong dari garis X tambah 3Y sama dengan 15 dengan garis 2X tambah Y sama dengan 10. Nah, untuk mencari titik X dan titik Y di C, berarti kita harus menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Caranya seperti ini. Kita tuliskan X tambah 3Y sama dengan 15 dan 2X tambah Y sama dengan 10. Kita ingin mencari X dan Y. Misalnya, kita akan mencari X terlebih dahulu. Berarti, kalau ingin mengeliminasi, koefisien dari variabel X itu harus sama. Sedangkan ini beda, ini 1, 2. Kita kalikan atasnya 2, ini 1. Berarti 2 kali X, 2X, 2 kali 3Y, 6Y, 2 kali 15, 30. Yang bawah, karena dikali 1, ini tidak berubah. Tetap 2X tambah Y sama dengan 10. Untuk menghilangkan atau mengeliminasi 2X berarti pengurangan. 2X dikurangi 2X, habiskan ya. 6Y dikurangi Y, hasilnya 5Y. 30 dikurangi 10, 20. Maka Y sama dengan 20 dibagi 5, hasilnya 4. Untuk mencari nilai X, boleh kita gunakan metode substitusi. Misalnya kita mengambil persamaan 2X tambah Y sama dengan 10. 2X tambah Y sama dengan 10 dituliskan, Y-nya kita ganti dengan 4, berarti 2X tambah 4 sama dengan 10. Karena kita ingin mencari X, berarti 4-nya pindah ruas, jadi negatif 4. 10 dikurangi 4, hasilnya 6, maka X sama dengan 6 dibagi 2, 3. Maka titik koordinat C itu adalah 3,4. Simpan di sini. Nah, selesai. Ini jawaban nomor B. Yang terakhir, kita akan menjawab pertanyaan nomor C. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi tujuan f(x,y) 4x tambah 5y. Nah, ini nyambung untuk jawaban nomor B. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang C, kita letakkan fungsi tujuannya yang tadi, f(x, y) sama dengan 4x tambah 5y. Untuk titik pojok yang pertama kan 0,0 ya, berarti kita ganti X dan Y-nya dengan 0, 0. 4 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. Maka hasil akhirnya 0. Sekarang titik B, 5,0. Berarti X-nya 5, Y-nya 0. 4 kali 5, 20. 5 kali 0, 0 kan ya, berarti ini 20. Yang C, 3,4. Berarti kan 4 kali 3 ditambah 5 dikali 4 ya. 4 kali 3, 12. Ditambah 5 kali 4, 20. Maka hasilnya
32. Yang D, 0,5. Berarti 4 kali 0, 0, 5 kali 5, 25 nih. Nah, dari sini kita bisa menentukan manakah nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum adalah nilai yang paling besar, berarti 32 ini sebagai nilai maksimum. Dan nilai minimum adalah nilai yang paling kecil, berarti ini 0 sebagai nilai minimum. Selesai. Itu kita sudah menjawab pertanyaan B dan C. Bisa dipahami ya, ini untuk metode pertama yaitu metode uji titik sudut.